Film diawali memperlihatkan dua orang petinju yang sedang beraksi di atas arena. Kedua petinju ini diketahui bernama John dan juga Sonny. Meski saling bersaing di atas arena, ternyata mereka berdua bersahabat baik di luar arena. John dan Sonny adalah dua orang petinju yang saat ini sedang naik daun. Di ronde awal pertandingan, Sonny mampu menumbangkan John, sehingga membuat John lumayan tersulut emosi. Namun pada ronde kedua, John berhasil membalikan keadaan. Tapi karena terlalu bersemangat ingin menang, John malah lepas kendali, sehingga tanpa sengaja John menghabisi lawannya di atas arena, yaitu Sonny yang merupakan sahabat baik John sendiri. Akibat dari itu, John merasa sangat bersalah dan juga menyesal. John sama sekali tidak menyangka telah menghabisi sahabat baiknya sendiri hanya demi sebuah piagam penghargaan. Untuk menebus rasa bersalahnya, John pun akhirnya memutuskan pensiun menjadi seorang petinju. Kemudian John mengasingkan diri di negara Gajah Putih, yaitu Thailand. Tetapi hidup John malah semakin berantakan. Hampir setiap hari John menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan. Dan untuk menyambung hidup, John menjadi seorang petarung jalanan. Selesai bertarung, John akan kembali ke rutinitas biasanya, yaitu mabuk-mabukan. Rupanya sampai saat ini rasa bersalah dan penyesalan masih terus menghantui hidup John. Pada suatu hari, John bertarung di sebuah tempat pesta. Disaksikan oleh seorang bilioner yang diketahui bernama Arman. Sepertinya Arman tertarik dengan gaya bertarung John yang begitu memukau. Selesai pertarungan, Arman langsung menghampiri John. Rupanya Arman ingin menawari John mengikuti sebuah pertarungan yang akan Arman selenggarakan di negara Myanmar, di mana pertarungan yang Arman maksud berhadiah $1 juta. Tapi John sama sekali tidak tertarik dan langsung menolak tawaran dari Arman. Menanggapi itu, Arman langsung memberikan kartu namanya. Apabila John berubah pikiran, John bisa langsung menghubungi dirinya. Setelah berpikir cukup lama, pada akhirnya John pun setuju menerima tawaran dari Arman karena hadiah yang ditawarkan cukup menggiurkan. Dengan uang $1 juta tersebut, John sudah tidak perlu lagi menjadi seorang petarung jalanan untuk mendapatkan uang makan. Singkat cerita, John tiba di markas Arman. Setelah bertemu, John langsung mengatakan kalau dirinya setuju menerima tawaran dari Arman. Mendengar itu, Arman pun menjadi sangat senang. Rupanya Arman sudah tahu terkait masa lalu John yang pernah menghabisi lawannya di atas arena. Jejak rekam itulah yang membuat Arman semakin tertarik kepada John. I want $1 million. Would you like to win, Mr. Baylor? Setelah kesepakatan selesai dibuat, Arman dan semua krunya, termasuk John, langsung terbang ke Myanmar. Setibanya di Myanmar, Arman dan tim langsung disambut oleh seorang jenderal yang diketahui bernama Tabo. Kemudian Arman menyerahkan satu koper uang kepada Jenderal Tabo. Untuk apakah uang tersebut sebentar lagi akan kita ketahui.
Setelah itu Arman mengenalkan John kepada para petarung lainnya yang juga akan ikut berpartisipasi. Dua petarung dari Meksiko yang bernama Carlos dan Marcel. Ternyata mereka berdua adalah ayah dan anak kandung. Rupanya Carlos adalah penggemar berat John saat masih aktif menjadi petinju. Terutama ketika John berhasil menghabisi lawannya di atas arena yang merupakan sahabat baik John sendiri. Kemudian John berkenalan dengan Angel, seorang petarung yang ternyata adalah cucu kandung orang paling kaya ketiga di dunia. Setelah itu John berkenalan dengan dua orang petarung selanjutnya yang diketahui bernama Chris dan juga Joseph. Kemudian John lantas bertanya kepada Arman, di mana letak arena tempat mereka akan bertarung nanti. Arman lantas menjawab, kalau hutan belantara seluas 300 kilo ini adalah arenanya. Setelah itu Arman langsung memberi Jack satu kantong permata ruby bernilai $1 juta. John masih terlihat bingung apa yang sebenarnya terjadi. Arman kembali menjelaskan kalau pertarungan yang ia maksud bukanlah pertarungan yang biasa John ikuti, tapi pertarungan yang Arman selenggarakan ini adalah permainan berburu manusia, yang dimana target utama yang akan diburu tak lain adalah John. Sedangkan para pemburu lainnya akan saling berlomba untuk menghabisi John, target utama buruan mereka. Ternyata satu koper uang yang Arman berikan kepada Jenderal Tabo adalah uang sogokan agar permainan berburu manusia ini tidak diganggu oleh pihak berwenang Myanmar. Ternyata dalam permainan berburu manusia ini dipantau oleh ratusan orang tentara bersenjata lengkap. Pada akhirnya John pun sadar dirinya telah dijebak untuk mengikuti permainan paling mematikan, yaitu permainan berburu manusia. John berusaha melarikan diri namun langsung dikepung oleh pasukan tentara bersenjata. Arman mengatakan John hanya punya dua pilihan, yaitu bermain atau mati. Karena tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa John harus mengikuti permainan ini. Saat itu juga John langsung berlari ke tengah hutan tanpa dibekali senjata apapun. Yang ada hanya satu kantong ruby bernilai $1 juta yang akan menjadi imbalan untuk John apabila di akhir permainan John mampu bertahan hidup. Sementara itu para pemburu bersiap akan melakukan pemburuan menggunakan senjata masing-masing. Namun sebelum itu Arman lebih dulu menyita ponsel masing-masing. Karena Arman tidak ingin permainan mematikan ini didokumentasikan secara diam-diam. Ternyata Arman juga ikut dalam pemburuan ini. Berpindah ke John yang saat ini berlari menuju ke wilayah utara untuk menuju ke perbatasan desa sebelah. Seorang pemburu bernama Tony memisahkan diri dari para pemburu lainnya. Berpindah ke John yang saat ini berada di dekat kawasan air terjun. Di sana John menemukan mayat seseorang, di mana kemungkinan besar orang tersebut adalah target utama dalam pemburuan sebelumnya. Lalu tiba-tiba John malah ditembak oleh Tony. Tembakan dari Tony yang meleset didengar oleh para pemburu lainnya. Kemudian Tony mendekati kawasan air terjun untuk menemukan John. John lantas keluar dari persembunyian dan langsung menyerang Tony. Pada akhirnya Tony menjadi pemburu pertama yang tewas dalam permainan ini. Setelah itu John lanjut berlari. Tak lama kemudian Arman dan para pemburu lainnya sampai ke air terjun tersebut. Mereka melihat Tony yang sudah tewas dihabisi oleh John. Arman mengatakan kepada para pemburu kalau si target utama yaitu John lebih brutal dari mereka semua. Maka dari itulah Arman meminta mereka semua agar selalu berwaspada. Ternyata secara diam-diam Chris merekam aktivitas pemburuan ini lewat kamera kecil di sabuknya. Di atas tebing air terjun mereka melihat John. Kemudian mereka melancarkan tembakan secara beruntun. Untung saja tak satu pun tembakan dari mereka yang tepat sasaran.
Dalam upayanya untuk menghindar, John malah tanpa sengaja terpental ke dalam sebuah sungai. Pada saat yang sama datanglah seorang wanita yang diketahui bernama Santi. Awalnya John mengira Santi bekerja untuk Arman. Santi mengatakan dirinya adalah warga lokal yang berasal dari kampung sebelah. Tujuan Santi mendatangi hutan tersebut adalah untuk mencari saudaranya. Ternyata saudara Santi adalah target utama dalam permainan berburu manusia sebelumnya. Tapi Santi masih belum mengetahui apakah saudaranya itu masih hidup atau sudah mati. Mendengar itu, John lantas memberitahu Santi kalau dirinya juga adalah target utama yang sedang diburu dalam permainan berburu manusia. John lantas meminta tolong kepada Santi mengantarnya ke perbatasan kampung sebelah agar John bisa melarikan diri dan melapor kepada polisi setempat perihal permainan mematikan yang diselenggarakan oleh Arman. That way. Setelah sekian jauh berjalan, Arman dan para pemburu belum juga menemukan keberadaan John. Sampai pada akhirnya mereka menggunakan truk militer agar lebih mudah dan cepat untuk memburu John. Di tengah perjalanan, Santi memberitahu John kalau banyak orang di kampungnya tewas satu persatu dalam permainan berburu manusia yang diselenggarakan oleh Arman. Mereka sudah berusaha melapor ke polisi, tapi tidak pernah ditanggapi. Dikarenakan Arman dilindungi oleh Jenderal Tabo dan ratusan orang pasukan bersenjatanya. Pada akhirnya mereka mengetahui lokasi keberadaan John lewat kamera drone yang mereka terbangkan. Arman lantas memberitahu para pemburu kalau target mereka bukan hanya John saja, tapi juga si wanita warga lokal yaitu Santi. Setelah hampir sampai ke perbatasan, John lantas meminta Santi untuk kembali ke desanya karena John tidak ingin membahayakan keselamatan Santi. Tak lama kemudian 3 orang anak buah si jenderal datang menyerang John dan Santi. Namun pada akhirnya John berhasil melumpuhkan mereka bertiga. Setelah itu John menyuruh Santi melarikan diri, sementara John akan mengalihkan perhatian mereka untuk mengejar ke arah yang lain. Namun tak lama kemudian John diburu oleh Angel menggunakan sebuah motor canggih yang dilengkapi senjata api. Kemudian Angel turun dari motor dan bersiap menyerang John. Sementara itu Carlos dan Marcel berusaha mengejar Santi. Mereka berusaha menemukan Santi yang sedang bersembunyi di semak-semak. Kemudian Santi keluar dari persembunyian dan langsung menyerang Carlos dan Marcel. Namun sialnya Carlos berhasil melumpuhkan Santi. Setelah itu Carlos berusaha untuk memperkaos Santi. Marcel yang tidak tega melihatnya langsung pergi dari sana. Sebenarnya John bisa saja menghabisi Angel, tapi John lebih memilih kabur dan berusaha menolong Santi. Pada akhirnya Santi berhasil menghabisi Carlos. Lalu John pun datang dan berhasil melumpuhkan Marcel. Setelah itu John segera membawa Santi pergi dari sana. Tak lama kemudian Arman dan yang lainnya datang. Mereka menemukan Carlos yang sudah tewas di tempat. Pada saat yang bersamaan Marcel telah sadarkan diri. Marcel mengatakan Carlos ayahnya tewas dihabisi oleh seorang wanita, yaitu Santi. Ternyata Marcel tidak berniat untuk ikut dalam pemburuan ini. Tapi Marcel dipaksa ikut oleh ayahnya, agar Marcel yang penakut bisa berubah menjadi seorang pemberani. Meskipun 2 orang dari mereka telah tewas dalam permainan ini, tak membuat Arman dan yang lainnya patah semangat dalam memburu John. Sebaliknya mereka malah semakin bersemangat untuk bisa menghabisi John. Deal. Sementara itu Santi merasa sangat berdosa karena telah membunuh orang. Akan tetapi Santi berhasil ditenangkan oleh John. John mengatakan yang Santi lakukan hanyalah untuk membela diri dari serangan Carlos yang berusaha untuk memperkaosnya. Melihat John terluka, Santi langsung bergegas membawa John ke desa untuk diobati. Namun setibanya di sana, John melihat desa tersebut sudah dalam keadaan sepi.
Santi mengatakan semua warga yang masih tersisa telah dipindahkan oleh jenderal ke desa sebelah agar Arman dan timnya bisa dengan leluasa melakukan permainan berburu manusia di dalam hutan desa ini. Selesai mengobati luka John, Santi lantas mengajaknya berdoa agar mereka berdua dijauhkan dari mara bahaya. Santi juga berdoa saudaranya ditemukan dalam keadaan selamat. Setelah itu Santi dan John melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan kampung sebelah. Namun sialnya Santi dan John malah terjebak di kawasan yang dipenuhi oleh ranjau darat. Pada saat yang bersamaan Arman dan yang lainnya sampai dan berada tak jauh dari kawasan tersebut. Di dalam persembunyian John berusaha menghabisi Arman menggunakan sebuah busur panah. Namun sialnya tembakan John malah meleset. Here we go. Menyadari kalau John terjebak di kawasan penuh ranjau, Arman lantas meminta mereka semua menyerang John dari jarak jauh. Marcel yang dirasuki amarah dendam atas kematian ayahnya, ia malah nekat mendekati John. Sampai pada akhirnya Marcel pun tewas akibat terkena sebuah ranjau. Untung saja John dan Santi berhasil keluar dari kawasan penuh ranjau tersebut. Setelah itu Santi membawa John bersembunyi di sebuah goa. Di dalam goa tersebut Santi malah menemukan saudaranya yang dalam kondisi terluka. Win? Take it easy, man. Take it easy. It's okay. Ternyata saudara Santi telah berhasil selamat dalam permainan sebelumnya, yaitu permainan berburu manusia. There's nowhere to run. Malam pun tiba, Arman dan yang lainnya memutuskan untuk beristirahat. Mereka akan kembali memburu John di keesokan paginya. Berpindah ke John yang sedang menatap jam tangannya. Ternyata jam tangan tersebut adalah milik sahabat baik John, yaitu Sonny. Sahabat yang tak sengaja John habisi saat berlaga di atas arena. John mengatakan kepada Santi, dirinya lebih rela kehilangan permata rubi yang bernilai $1 juta daripada harus kehilangan jam tangan peninggalan sahabat baiknya tersebut. Berpindah ke Arman yang memberitahu para pemburu kalau bisnis permainan berburu manusia adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Karena para pemburu yang merupakan orang-orang kaya rela menggelontorkan uang yang banyak agar bisa mengikuti permainan berburu manusia hanya untuk kesenangan semata. Awalnya target dalam pemburuan ini adalah para gelandangan, serta para tahanan terpidana mati dan para tahanan seumur hidup, termasuk orang-orang desa miskin. Tapi kebanyakan target tersebut tidak melakukan perlawanan yang berarti, sehingga permainan menjadi sedikit membosankan. Sampai pada akhirnya Arman merekrut para petarung tangguh untuk dijadikan sebagai target pemburuan seperti John dan juga saudara Santi. Setelah itu barulah permainan ini menjadi semakin seru dan menegangkan. Karena para petarung tangguh seperti John dan saudara Santi biasanya melakukan perlawanan sampai titik darah terakhir mereka. Singkat cerita, pagi pun tiba. John yang baru bangun menyadari kalau kantong permata rubinya telah dibawa kabur oleh Santi dan saudaranya. Ternyata Santi dan saudaranya telah berhasil ditangkap oleh Arman dan para pemburu. Saat mereka berdua berusaha melarikan diri membawa permata rubi yang bernilai $1 juta tersebut. Mereka berdua lantas disiksa dan bersiap akan dihabisi. Sementara itu John datang secara mengendap dan berhasil menangkap seorang pemburu. Kemudian John memaksa Arman untuk melepaskan Santi dan saudaranya, atau kalau tidak pemburu ini akan John habisi. Setelah itu John menyuruh Santi dan saudaranya untuk kabur lebih dulu. Sialnya saat akan pergi Santi malah dihadang oleh Angel. Kemudian Santi menyuruh saudaranya untuk menunggu di tepi sungai, sementara dirinya akan berduel dengan Angel.
Meet me at the river. Sampai pada akhirnya Santi pun berhasil menghabisi Angel. Pada saat yang bersamaan, John juga berhasil melarikan diri, yaitu dengan cara melompat ke dalam sungai. Kemudian mereka bertiga menggelantung di sebuah pohon besar. Ternyata John sempat mencuri memori kamera milik Chris yang berisi rekaman video terkait permainan berburu manusia. Bukti rekaman tersebut tentu sudah sangat cukup untuk membongkar permainan ilegal yang diselenggarakan oleh Arman. Santi lantas meminta maaf kepada John karena telah mencuri kantong permata tersebut. Santi terpaksa melakukan itu untuk membeli desanya yang telah diambil alih oleh Jenderal Tabo. Mendengar itu, John pun memaklumi tindakan Santi karena yang Santi lakukan adalah hal yang sangat mulia, yaitu demi para warga. They'll stop hunting and choose to. To the border we're calling. Sementara itu Arman semakin murka karena salah seorang pemburunya harus kembali tewas, yaitu Angel. Pada saat yang sama Arman menemukan kamera milik Chris. Tentu Arman sangat marah karena secara diam-diam Chris malah merekam aktivitas permainan ini. Apalagi memori rekaman tersebut kini telah berada di tangan John. Arman yang murka langsung menghabisi Chris saat itu juga. The liver is... I'm really sorry. It's actionable. Ternyata di dalam kantong permata ruby tersebut telah Arman pasangi sebuah alat pelacak. Pantas saja Arman selalu berhasil melacak keberadaan John di dalam hutan belantara ini. Arman merasa kalau ini sudah saatnya mengerahkan pasukan tentara bersenjata untuk memburu John, serta mendapatkan kembali memori rekaman bukti tersebut. Ready, come on. Sementara itu, John dan kawan-kawan berhasil menemukan markas Jenderal Tabo dan seluruh pasukan tentaranya. Pada saat yang bersamaan, Arman pun tiba di sana, membuat John semakin heran bagaimana caranya Arman selalu berhasil melacak lokasi keberadaannya. Sampai pada akhirnya John mengetahui kalau salah satu permata ruby telah dipasangi alat pelacak. John pun mendapat ide untuk menjebak Arman menggunakan alat GPS tersebut. Sedangkan sisanya John berikan kepada Santi. Kemudian John menyuruh Santi dan saudaranya untuk kembali ke desa. Sedangkan John sendiri akan berusaha mengalihkan perhatian Arman dan para pemburu lainnya. Sialnya Joseph berhasil menemukan Santi dan saudaranya di saat mereka berdua berusaha melarikan diri. Untung saja saudara Santi berhasil menghabisi Joseph. Sementara John yang hampir sampai ke perbatasan diburu oleh Arman dan pasukan tentara bersenjata lewat jalur darat dan juga udara. Berada di dalam posisi terpojok dengan terpaksa John naik lagi ke daratan. Namun sialnya John malah dicegat oleh puluhan anak buah si jenderal. Tapi mereka semua berhasil John habisi satu persatu. Setelah itu John segera naik ke jembatan menuju ke perbatasan. Kemudian mereka menunggu John di ujung jembatan dengan senjata masing-masing. John yang tidak memiliki senjata dengan terpaksa bersembunyi. Kemudian Arman menyandra seorang bocil warga lokal untuk memancing John keluar dari persembunyian. Dengan terpaksa John keluar dari persembunyiannya. You know what? You look good. Something that belongs to me. Safe. John mengatakan kalau memori rekaman video tersebut sudah ia telan. Jika Arman menginginkannya, maka Arman harus mengambilnya sendiri. Mendengar itu, Arman langsung menugaskan 5 orang pembunuh bayaran untuk menghabisi John. Namun satu persatu dari mereka berhasil John habisi.
Setelah itu John berhasil melumpuhkan Arman. Pada saat yang bersamaan si jenderal dan para anak buahnya datang. Melihat itu tentu Arman menjadi sangat lega. Dengan sombongnya Arman berkata, kalau John sudah kalah dalam permainan berburu manusia ini. Namun pada saat yang bersamaan Santi pun muncul untuk menyerahkan permata rubi tersebut kepada si jenderal untuk membeli desanya yang telah dirampas oleh si jenderal, termasuk menebus nyawa John agar tidak dihabisi. Si jenderal yang mata duitan langsung setuju dengan kesepakatan tersebut. Arman yang marah berusaha ingin menembak John, tapi Armanlah yang justru malah tewas dihabisi oleh pasukan si jenderal. Ternyata yang Santi serahkan hanya separuh permata saja, sedangkan separuhnya lagi Santi serahkan kepada John. As long as we help you. Only gave you half. Pada akhirnya John memutuskan menetap di desa Santi dan membuka dojo bela diri untuk warga lokal di sana, agar mereka semua bisa melakukan perlawanan apabila mereka kembali ditindas oleh orang-orang seperti Arman. Setidaknya hanya ini yang bisa John lakukan untuk menebus dosanya di masa lalu karena telah tanpa sengaja menghabisi sahabatnya sendiri. Kemudian film pun selesai. You better than him, huh?